Salam Bapak dosen dan teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen operasi internasional. Pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang dan jasa. Manajemen operasi internasional melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Manajemen operasional juga sangat berkaitan dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasi perusahaan sebagai besar menentukan cara pengubahan input menjadi produk atau jasa akhir. Sistem prosedur operasi yang dirancang dan dikelola dengan tepat memainkan peran penting dalam menentukan kualitas produksi dan produktivitas. Kompleksitas dalam manajemen operasi internasional. Adapun kompleksitas dasar yang melekat pada manajemen operasi, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, logistik. Manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal. Manajemen rantai pasok adalah serangkaian proses dan langkah yang dipakai perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan produknya. Manajemen rantai pasok dengan jelas mempengaruhi yang pertama, biaya produk, yang kedua, kualitas produk, dan yang ketiga, permintaan internal akan modal. Integrasi vertikal adalah seberapa jauh perusahaan mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan atau membelinya dari pemasok. Terdapat 3 aspek rantai pasok yang perlu diperhatikan, yaitu A. Manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumer. B. Manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. C. Manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Untuk keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan beberapa bagian. A. Dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. B. Memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. C. Menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. D. Komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang harus dipilih perusahaan internasional antara lain yaitu yang pertama pengendalian, yang kedua risiko, yang ketiga investasi di bidang fasilitas, teknologi, dan tenaga kerja, dan yang keempat fleksibilitas. Faktor yang membedakan fungsi manajemen bahan baku internasional dan domestik. Yang pertama, jarak pengiriman. Yang kedua, jumlah alat transportasi yang kemungkinan bisa dipakai. Dan yang ketiga, konteks peraturan untuk manajemen bahan baku internasional jauh lebih kompleks daripada untuk manajemen bahan baku. Sekian dan terima kasih.